Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari naqid yang ketiga ya. Qala rahimahullah ta'ala as-salis man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik pada Allah, atau dia ragu pada kekufurannya, atau dia mensahihkan madhabnya, ini tingkatannya. Pertama, dia tidak mengkafirkan. Yang kedua, dia ragu kafir atau tidak. Dan yang ketiga, ini yang paling besar. Tidak mengkafirkan, tidak ragu, tapi justru membenarkan dari perbuatannya, membenarkan madhabnya. Iya, hal yang perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, atau perbuatan kekafiran. Ya, ini tiga. Kata beliau kafara, maka dia kufur. Jadi ini permasalahan yang sangat penting. Iya, penting karena juga banyak, apalagi di sekarang ini ya. Iya, banyak orang terjatuh, dia tidak tahu bahwasanya dia jatuh di dalam hal yang membuat dia menjadi kafir. Iya, dan kebanyakan ini yang menisbahkan kepada Islam. Iya, menisbahkan dirinya kepada Islam. Taib, maksud dari pembatal keislaman yang ketiga ini, itu siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah hukumi bahwasanya dia kafir. Ya, seperti dari Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikun, orang-orang yang keluar dari Islam. Iya. Dan selainnya dari apa yang datang dalilnya bahwasanya ini adalah perbuatan kekafiran dan pelakunya ini keluar dari Islam. Jadi ini siapa yang Allah hukumi, maka kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mengkafirkan juga. Mengkafirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan. Iya. Jangan dia justru tidak mengkafirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan, atau dia ragu. Iya. Justru dari keharusan dari tauhid itu apa? Iya, mengkafirkan dari sembahan-sembahan selain Allah dan pelaku dari kekafiran itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Ini dari ayat. Jadi kapan dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah? Kalau dia beriman kepada Allah dan juga kufur terhadap tagut. Dia harus kufur. Dalam hadisnya, siapa yang bisa hadirkan? Dalam hadis, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Terus, faman qalaha faqad haruma maluhu wa damuhu wa hisabu Allah. Yang lebih sharih. Ahsan. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Lihat.
Kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dua. Tidak sekedar mengucapkan iman kepada Allah, tapi dia harus kufur. Barulah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Orang yang haram darahnya dan halalnya muslim atau kafir? Hah? Orang yang haram darahnya muslim. Muslim. Iya, tapi kapan dia jadi muslim? Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Begitu pula siapa yang menyembahnya. Begitu pula siapa yang berada di atas kekufuran, dia harus kufur juga. Ya. Walaupun dia tidak menyembah Allah, yang menyembah selainnya, kita harus kufur juga. Bukan hanya dikatakan dia menyembah Allah kemudian menyembah juga selain Allah bersama Allah. Itu orang musyrik. Ya, ini kita kufur min babil aula yang sama sekali tidak menyembah Allah. Ya. Jangan dikatakan oh berarti cukup saja yang menyembah Allah dengan selainnya. Ya kan? Tidak. Sampai terlebih lagi orang yang tidak menyembah sama sekali ya. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak menyembah Allah. Ya. Ini jadi siapa yang tidak kufur kata beliau di sini? Atau ragu? Iya, dia tidak kufur, dia tidak mengingkari. Atau dia ragu apakah ini kekufuran atau ini yang dimana ini jelas kekufurannya ya, jelas kekufurannya seperti kekufuran Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dia kufur ya, sekedar ragu dari kekufuran mereka dia juga kufur. Dan lebih sadisnya lagi, lebih besarnya lagi apa itu? Yang ketiga, membenarkan dari apa yang mereka berada di atasnya dari kekufuran. Ini lebih lagi. Ya. Oleh karena itu disebutkan di syarah di sini ada kata Syekh Shalih Al-Fauzan dikatakan wa hadhil mas'alah khatiratun jiddan. Sangat bahaya. Yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Lihat. Ini masalah banyak terjadi orang-orang yang dinisbahkan kepada Islam. Dia dikatakan orang yang beragama Islam. Tapi dia benarkan dari madzhab mereka. Oleh karena itu disebutkan Syekh Islam Muhammad bin Wahab di mana? Di kitab Tauhidnya. Ya, sudah saya sampaikan kalamnya kan? Iya. Tidak cukup dikatakan mengimani dalam hati, tidak cukup diucapkan la ilaha illallah, tidak cukup mengimani dan mengucapkan, tidak cukup mengimani mengucapkan kemudian berdoa, tidak berdoa kepada selain Allah, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak cukup. Sampai apa? Sampai dia harus kufur terhadap sembahan selain Allah dan siapa yang menyembah Allah. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Iya, dan itu banyak orang yang disebabkan kepada Islam tapi dia benarkan dari agama-agama yang lain. Iya. Dan ini sudah muncul. Taib. Jadi kekufuran dalam hal yang harus dikafirkan, tidak boleh ragu, bahkan tidak boleh dibenarkan, itu ada dua. Ada kekufuran asli. Kufur asli namanya. Iya, seperti kekufurannya Yahudi, Nasara. Iya. Ini tidak ada khilaf bahwasanya kita harus kufur. Kita harus kufur terhadap kekufuran mereka. Ya. Seperti juga kekufuran kaum musyrikin. Iya. Tidak boleh kita harus kufur terhadap kekufurannya. Pelakunya juga. Tidak boleh ragu. Apalagi membenarkan. Ini siapa yang membenarkan, siapa yang ragu, siapa yang tidak mengkafirkan, kufur. Kekufuran asli ini, ya.
Kekufuran mereka jelas dalam Al-Qur'an. Iya. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kata Allah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Masih ibnu Maryam. Dilafadzkan, disebutkan orang kafir. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafir juga. Allah satu dari tiga. Iya, perhatikan. Iya. Kafir juga orang yang mengatakan Al-Masih ibnullah. Perhatikan. Iya, Al-Masih ibnullah. Itu orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang kafir dikatakan Masih itu Isa ibnullah. Anak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran. Ada yang hafal surah Maryam? Iya. Bukan. Ini ada surah Maryam, saya lupa. Ya. Ini ada kisahnya ini kalimat kekufuran. Ya, kalimat kekufuran. Orang yang mengucapkannya kufur. Kufur, dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai anak, atau Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang tidak mengkufurkan, atau dia ragu atau dia membenarkan, maka dia kufur. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kufur tapi bukan asli. Bukan asli. Maksudnya dia muslim kemudian dia melakukan perbuatan yang membuat dia kufur. Kufur asli ya, kufur asli. Memang dia kufur. Ada dia muslim. Dia muslim. Iya, tumbuh besar muslim, sholat. Tapi dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Ini ada dua hal. Pertama tadi kufurnya kufur asli. Ini siapa yang tidak mengkafirkan, siapa yang ragu atau dia membenarkan, kufur, ya. Yang kedua ada namanya kufur bukan asli. Apa maksudnya bukan asli? Dia muslim, kemudian dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari keislamannya. Ya. Membuat keluar dari keislamannya. Dikatakan apa? Murtad. Ya. Riddah, kufur riddah. Ini ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama, apa yang dilakukan ini? Apa yang dilakukan ini itu adalah kekufuran. Ijma'. Apa yang dilakukan ini adalah kekufuran, ijma'. Seperti istihza' bin Nabi SAW, atau mengingkari wajibnya sholat. Ya, mengingkari apa lagi? Wajibnya zakat dan puasa, apa? Dari hal-hal yang diketahui, ya, syai'an ma'luman bid-darurah fil Islam, begitu. Sesuatu yang iya, orang tidak belajar saya tahu apa hukumnya sholat, saya wajib. Iya. Iya kan? Jadi ini perbuatan dilakukan sesuatu yang ittifaq, ya, keadaannya ittifaq bahwasanya ini mengkufurkan, ya. Ini dilihat. Ini kalau antum bagan-bagan bagus, ya, karena ini bagian dari bentuknya, sebenarnya bagian dari yang kita bahas. Bagaimana kalau antum tanya, bagaimana kalau ini tidak dikafirkan, ini si fulan tidak mengkafirkan ini? Iya, padahal jelas. Padahal ini begini. Ini jadi tadi apa? Orang muslim melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Ini ada dua toh? Perbuatan yang jelas. Perbuatan yang jelas. Bahwasanya ini mengeluarkan dari Islam.
mengeluarkan dari Islam, seperti istihza bin Nabi, atau mengingkari wajibnya sholat. Mengingkari wajibnya sholat. Ini kalau ada yang tidak mengingkari, dikatakan apa yang dilakukan ini bukan dari mengeluarkan dari Islam. Iya, maka jangan dikafirkan. Iya, atau dia ragu, atau dia membenarkan, maka dia kafir. Iya, maka dia kafir. Yang kedua, dia tidak mengkafirkan dan dia tahu bahwasanya perbuatan ini perbuatan mengkafirkan orang, perbuatan kekafiran seperti zina. Dia tahu, tapi dia tidak kafirkan orangnya. Dia tidak kafirkan karena ada uzur. Dikatakan apa? Tidak terpenuhi syarat, ya, dan tidak terangkat mawani'nya. Maka kalau ada yang tidak mengkafirkan orang seperti ini, maka dia tidak masuk dalam orang yang kafir. Karena bentuknya ada, tidak terangkat mawani' dan tidak terpenuhi syarat. Bisa? Apa ulang semua? Pertama, kekufuran ada dua, ya. Kufur asli. Ini sudah. Ini siapa yang tidak mengkafirkannya atau ragu atau membenarkan, kufur. Yang kedua, kufur ghairu asli. Apa ghairu asli? Dia muslim kemudian melakukan perbuatan kekufuran. Perbuatan ini ada dua. Ya. Perbuatan yang pertama ijma'. Apa ijma'? Bahwasanya ini perbuatan kekufuran seperti zina. Ya. Bagaimana orang yang tidak mengkafirkan ini? Kalau dia yakini perbuatan ini tidak mengkafirkan, maka dia kafir. Perbuatan misalnya istihza ini boleh. Iya. Tawassul di kuburan boleh. Bagus. Iya. Bilang lagi disunnahkan. Iya. Kalau dia tidak mengkafirkan, tapi dia yakin perbuatannya ini mengkafirkan, tapi dia tidak kafirkan orangnya karena ada mawani dan syaratnya, maka orang yang seperti ini tidak kafir. Kalau yang pertama tadi dia membenarkan perbuatannya, maka dia kafir. Ya, ini bicara-bicara kafir begini. Saya saja sebenarnya. Ya, tapi ini mimbab bukan ta'in ya. Ini umum. Ya, sama dalam ayat ya. Walau qad kafarul ladzina qalu, kita katakan orang-orang yang mengatakan ini kafir, Allah yang katakan. Sama juga kita bahas. Ya, yang penting jangan masuk syubhat. Pulang dari sini, sudah habis. Tidak ada orang muslim. Ya, itu belajarnya salah-salah itu. Ya. Jadi kalau dia membenarkan perbuatannya, maka dia kafir. Membenarkan atau ragu atau tidak mengkafirkan, tidak mengatakan ini tidak mengeluarkan ini. Iya, tidak mengeluarkan, atau dia ragu atau dia membenarkan. Ini bagus ini. Ya, maka dia kafir. Kalau dia tidak mengkafirkan orangnya karena ada uzurnya, ya digalang jelas ya, kafir ta'in itu ada syarat dan mawaninya. Kemudian dia tidak kafirkan, tapi dia yakin perbuatannya ini perbuatan kafiran. Seperti menyembah kuburan. Ya. Ini perbuatan kafiran, tapi kenapa tidak dikafirkan? Ada mawani dan syarat, makanya tidak kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang diselisihkan apakah mengeluarkan dari Islam atau tidak, seperti meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat. Maka ini dikatakan siapa yang tidak mengkafirkan, maka tidak termasuk dari kekufuran, tidak termasuk dari membatalkan kekufuran. Bisa? Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga, semuanya dua. Tidak ada yang ketiga. Saya tidak sebutkan yang ketiga. Mana pulpennya? Harus saya gambarkan kan? Lihat.
kekufuran ada dua. Kufur asli, kufur ghairu asli. Kufur asli ini jelas. Siapa yang tidak kafir kepadanya atau dia ragu atau dia benarkan, maka dia kufur. Ini dalam ayat. Ini dalam pembatal keislaman yang ketiga disebutkan Syekh Muhammad. Oke? Bisa. Ini kufur ghairu asli. Ya? Kufur ghairu asli. Yaitu orang yang muslim tapi melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Ya? Ini ada dua perbuatan. Ada dua. Ada yang ittifaq seperti istihza bin Nabi SAW atau mengingkari wajibnya sholat. Ya? Ada yang mahallu khilaf seperti meninggalkan sholat. Apa hukum orang meninggalkan sholat? Diperselisihkan ulama. Ya? Jumhur ulama mengatakan kafir. Ya? Selainnya tidak. Dia tidak kafir. Bisa. Ini gampang sudah ini. Begini gambarannya. Ini naqidul Islam. Kufuran kan? Ada dua. Yang satunya kufur asli, yang satunya ghairu asli. Kufur asli sudah. Siapa yang tidak kufur kepadanya, siapa yang ragu atau dia membenarkan, dia kafir. Sudah. Iya. Yang kedua, ghairu asli. Ghairu asli ini dibagi dua lagi. Bagi dua. Ada yang perbuatannya ini ittifaq seperti istihza bin Nabi. Ya, atau yang kedua terjadi perselisihan seperti meninggalkan sholat. Ini yang terjadi perselisihan, siapa yang tidak mengingkari, ya, dikatakan orang meninggalkan sholat, oh dia tidak kafir. Ya, tidak kafir. Maka orang yang mengingkarinya ini atau orang yang membenarkan tidak mengkafirkan, dia tidak kafir. Karena perbuatan meninggalkan sholat ini diperselisihkan apakah kafir atau tidak. Sudah. Sekarang yang ini yang terakhir, yang ittifaq. Ini ada dua. Tergambar sudah. Iya, ini ada dua. Ada dari perbuatannya istihza bin Nabi SAW seperti ini. Dia tidak mengakui bahwasanya ini perbuatan mengeluarkan dari Islam, enggak. Jadi orang melakukannya ini tidak kafir. Maka ini kafir. Ya? Ini kafir. Kemudian yang kedua, ada yang meyakini bahwasanya ini menjatuhkan dalam kekafiran, keluar dari Islam. Tapi dia tidak mengkafirkan. Karena harus ada syarat dan mawani, maka ini tidak kafir. Sudah. Iya. Sudah tahu? Apanya lagi? Habis waktu. Kenapa yang sholat? Yang sholat, meninggalkan sholat, apa hukumnya? Ya, ini meninggalkan sholat diperselisihkan. Apakah orang yang meninggalkan sholat ini, orang yang meninggalkan sholat ini kafir atau tidak? Ya, ada yang mengatakan kafir. Ada yang mengatakan tidak kafir. Yang tidak mengatakan ini tidak kafir, itu tidak mengkafirkan dia. Jadi tidak katakan si fulan meninggalkan sholat, kafir atau tidak? Ya, dia tidak kafir. Ya, karena dia mengambil madhab yang kedua. Jangan katakan, oh kau tidak kafirkan, berarti kau kafir. Tidak seperti itu. Hah? Iya, begitu modelnya. Saya ngeri-ngeri ini, masa saya bahas kafir begitu? Ya, tapi ini belajar ya. Saya tidak suruh antum kafirkan orang ya. Kita cuma belajar supaya kita terhindar dari kekafiran, begitu modelnya. Ya, supaya kita meninggal di atas tauhid. Iya. Jadi kita belajar yaitu apa namanya? Syair itu hafal ya. Araftu syarr la li syarr lakin li tawaqqihi. Ya, man lam ya'rif syarr waqa'a fihi. Begitu. Saya belajar kejelekan, pembatal keislaman supaya saya tahu, supaya saya tidak terjatuh. Siapa yang tidak tahu? Ya, bisa saya terjatuh. Ya kan? Bisa saya terjatuh. Paham ini? Ya? Baik. Masih ada tapi besok. Ya. Ini yang kedua ini jadi selesai kita. Nanti pembahasan selanjutnya tentang ini apa namanya hal-hal yang perlu diistilahkan apa? Bagaimana hukum ya
keadaan kita bersama dengan orang-orang yang berada di kekafiran. Iya. Di antaranya seperti tidak ada muala terhadap mereka, kita harus benci kepada mereka, harus memusuhinya, ya. Iya, sebagaimana dalam ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Itu dia. Seperti ini. Bagaimana hukum ini diistilahkan apa? Masih berkaitan tentang orang yang supaya kalau masa dia kafirkan tapi dia begini, nah itu. Yang seperti itu, ya. Insyaallah ada 10 poin nanti pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.